Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Kajian Akuntansi dan Pajak akan menjelaskan materi tentang akuntansi persediaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Handini Rahmadani, mahasiswa akuntansi semester 4, dan rekan saya Muhammad Ridho. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Kepada rekan saya Ridho, saya persilakan. Baik, materi pertama adalah mengenai persediaan. Jadi dalam akuntansi, persediaan itu disebut sebagai aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dijual kembali. Jadi ketika kita membeli suatu barang gitu kan, itu tujuannya adalah untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan, maka itu disebut sebagai persediaan gitu. Jadi ada perbedaan antara persediaan dengan aset tetap gitu. Ketika sebuah showroom mobil itu kan membeli sebuah mobil untuk persediaan, itu tidak dimasukkan ke dalam akun kendaraan ataupun aset tetap, tapi dimasukkan ke dalam persediaan. Karena itu adalah barang yang untuk dijual gitu kembali. Nah, itu ada yang dimaksud dalam persediaan dalam akuntansi. Lalu selanjutnya persediaan ini juga ada dalam dua perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Nah, dalam perusahaan dagang ini persediaan itu berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika sebuah showroom mobil itu dia membeli sebuah mobil untuk dijual kembali, nah itu disebut sebagai persediaan barang dagang gitu. Lalu ada juga perusahaan manufaktur, yaitu persediaannya adalah berupa bahan baku dan bahan penolong. Serta ada juga barang dalam proses dan juga barang jadi atau produk yang sudah selesai. Jadi ketika kita memproduksi suatu produk gitu kan, itu kan ada bahan baku, ya kan? Bahan baku itu bisa disebut sebagai persediaan. Lalu ketika bahan baku itu diproses menjadi barang dalam proses, itu juga disebut sebagai persediaan. Lalu ketika sudah jadi, itu juga disebut sebagai persediaan gitu. Jadi produknya sudah selesai gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan persediaan. Persediaan itu diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya itu berpindah. Jadi misalkan saya membeli sebuah bahan baku untuk membuat produk gitu kan. Ketika bahan baku itu sudah sampai ke saya gitu kan, maka persediaan itu sudah bisa diakui gitu sebagai pembelian. Atau misalkan dari sisi si penjual, maka itu bisa diakui sebagai penjualan gitu. Jadi persediaan akan bisa diakui ketika barang itu sudah berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain. Lalu ada juga harga pokok persediaan, yaitu adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan. Mungkin bisa disebut, mungkin bahasa gampangnya adalah berapa modal yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang tersebut gitu. Jadi misalkan saya ingin menjual makanan gitu kan, saya harus tahu HPP-nya itu berapa, harga pokok persediaannya, modal yang saya keluarkan berapa gitu. Supaya nantinya saya bisa menentukan berapa harga jualnya. Nah, lalu ada eee pengakuan persediaan. Jadi ada dalam ketika kita membeli suatu persediaan gitu kan, itu kan pasti ada ongkos kirim gitu kan. Nah, ongkos kirim itu bisa ditentukan dari apakah dia FOB shipping point ataupun destination point gitu. Kalau shipping point itu, yaitu hak atas seluruh muatan beralih ke pembeli dengan pada saat pengiriman. Ketika barang dalam perjalanan dimasukkan ke dalam persediaan si pembeli. Jadi kalau shipping point, ketika barang itu keluar dari gudang penjual, ya kan, maka itu sudah menjadi hak dari si pembeli. Tuh. Jadi sudah bisa diakui sebagai persediaan oleh si pembeli. Dan ketika barang tersebut itu mengalami kerusakan, maka barang tersebut itu akan ditanggung oleh si pembeli gitu ketika barang itu mengalami kerusakan. Lalu kalau misalkan FOB destination point itu adalah hak tidak beralih sampai barang diterima oleh pembeli. Jadi ketika barang itu sudah keluar dari gudang penjual, ya kan, itu masih dalam persediaannya itu masih menjadi hak dari si penjual. Tapi ketika barang itu sudah sampai ke si pembeli, sampai ke alamat si pembeli, maka itu barulah persediaannya itu menjadi hak dari si pembeli gitu. Misalkan saya membeli sebuah barang gitu kan, dengan syarat FOB destination point. Maka barang itu akan menjadi hak saya, itu ketika barang itu sudah sampai ke rumah saya, gitu. Tapi selama perjalanan, itu barang tersebut itu akan ditanggung oleh si penjual, gitu. Jadi ketika barang saya mengalami kerusakan atau apapun, itu penjual akan menanggungnya. Lalu kemudian ada juga metode pencatatan dalam persediaan. Metode pencatatan yang pertama adalah metode fisik atau periodik, gitu. Nah, kalau periodik ini adalah metode fisik, setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya.
Sehingga untuk mengetahui nilai persediaannya harus dilakukan dengan perhitungan secara fisik. Jadi kalau, metode periodik itu dia tidak dicatat, apa namanya, ketika barang itu sampai gitu. Jadi dicatatnya itu di akhir periode gitu. Lalu kalau ada juga metode perpetual. Untuk metode perpetual ini, pada metode ini setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaannya. Jadi kalau perpetual ini ya kan, itu ketika barangnya sudah sampai itu langsung dicatat gitu. Beda halnya dengan periodik. Periodik itu dicatatnya di akhir periode gitu. Jadi di akhir periode itu akan dicek kembali berapa persediaan awalnya dan juga persediaan akhirnya itu berapa. Sedangkan kalau perpetual itu ketika barangnya sudah sampai ke si pembeli ataupun penjual itu langsung dicatat sebagai pembelian ataupun penjualan. Nah, ini adalah akunnya dalam pencatatannya. Jika dalam periodik itu dicatatnya adalah pembelian pada hutang dagang gitu. Jadi pembeliannya di debit, hutang dagangnya di kredit sebesar 3.000 gitu. Misalkan ini pembelian bahan bakunya itu adalah sebesar 3.000. Lalu kalau misalkan perpetual itu dicatatnya adalah persediaan barang dagang pada utang. Jadi bisa dilihat ya dari perbedaannya bahwa ketika perpetual itu ketika kita membeli barang itu langsung dicatat persediaan barang dagangnya bertambah gitu. Sedangkan kalau periodik itu dicatatnya itu dalam dalam akun pembelian. Jadi nanti ketika di akhir periode baru dihitung berapa persediaan barang dagangnya. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Lalu selanjutnya ketika penjualan gitu. Untuk periodik ya kan itu akunnya adalah piutang pada penjualan gitu. Sedangkan kalau perpetual itu juga sama piutang pada penjualan tapi ada tambahan yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi bisa dilihat ketika penjual itu menjual barang gitu kan untuk metode perpetual itu persediaan barang dagangnya itu langsung dikredit, langsung dicatat, oh persediaan barang dagangnya itu berkurang gitu. Sedangkan HPP-nya itu bertambah. Sedangkan kalau periodik itu tidak dicatat persediaan barang dagangnya. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, ini perbedaan secara menyeluruh. Jadi ini kalau misalkan periodik, ya kan, ketika dia membeli barang, itu adalah pembelian pada hutang dagang. Tapi ketika penjualan, itu adalah piutang pada penjualan. Jadi dicatat persediaan barang dagang itu di akhir periode nantinya. Gitu. Sedangkan kalau perpetual, ya kan, ketika terjadi pembelian, itu persediaan barang dagangnya langsung bertambah di debit. Dan utang dagangnya bertambah di kredit. Gitu. Jadi persediaan barang dagangnya langsung bertambah. Sedangkan kalau untuk penjualan juga sama gitu. Ketika terjadi penjualan, maka persediaan barang dagangnya itu langsung berkurang di kredit tuh. Bisa dilihat. Jadi piutang dagang pada penjualan lalu HPP pada persediaan barang dagang. Nah, untuk metode penentuan harga pokok persediaan itu ada dua metode yang paling banyak digunakan yaitu metode FIFO dan juga metode average itu. Nah, untuk kedua metode ini akan dijelaskan melalui contoh supaya lebih gampang untuk memahaminya. Yang akan dijelaskan oleh Saudari Handini. Baik, selanjutnya saya akan Baik, terima kasih Saudara Rido atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari akuntansi persediaan. Contoh soalnya, perusahaan dagang mempunyai data terkait persediaan barang X di bulan Desember sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, persediaan awal perusahaan yaitu 300 unit dengan harga per unitnya 1 juta. Kemudian tanggal 5 Desember, perusahaan membeli barang sebanyak 50 dengan harga pembelian 1.200.000. Kemudian tanggal 10 Desember perusahaan menjual barangnya sebanyak 175 unit dengan harga 2 juta per unit. Kemudian tanggal 15 Desember perusahaan membeli 300 unit dengan harga 1.200.000 dan pada tanggal 20 Desember perusahaan menjual barangnya sebanyak 300 unit dengan harga 2.200.000. Perintahnya yaitu hitunglah HPP, laba kotor, dan jurnal persediaan terkait dengan metode yang pertama ada average perpetual, yang kedua average periodik, yang ketiga FIFO perpetual, dan yang keempat FIFO periodik. Oke, di sini ada metode average perpetual. Pada tanggal 1 itu perusahaan mempunyai persediaan awal sebanyak 300 unit dengan harganya yaitu 1 juta dan jumlahnya 300 juta.
Dan pada tanggal 5, perusahaan membeli barang sebanyak 50 unit dengan harga unitnya 1.200.000, jumlahnya yaitu 60 juta. Di sini kita menambahkan unitnya dulu, 300 unit ditambah 50 unit, berarti 350 unit. Kemudian kita jumlahkan harga barangnya 300 juta ditambah 60 juta, 360 juta. Nah, di sini kita baru bisa mencari nilai rata-rata satu unit barangnya. Caranya itu 360 juta dibagi 350 unit. Hasilnya 1.028.571 rupiah. Kemudian pada tanggal 10, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 175 unit. Dan di sini kita itu pakai harganya dari yang kita cari sebelumnya, yaitu 1.028.571. Ini dikali unit, dikali harga per unitnya, hasilnya 180 juta. Kemudian 350 unit ini dikurang unit yang sudah terjual, hasilnya 175. Kemudian harganya masih pakai harga yang tadi, yang 1.028.571 rupiah. Dan jumlahnya sisanya itu 180 juta. Kemudian pada saat tanggal 15, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga pembeliannya 1.200.000 per unit dan jumlahnya yaitu 360 juta. Kemudian di saldonya sisa unit yang sebelumnya itu sebanyak 175 ditambah unit yang kita beli 300 jadi 475 dan jumlahnya itu kita tambah 180 juta dari sisa yang sebelumnya ditambah harga pembeliannya 360 juta jadi 540 juta dan harga rata-rata per unitnya itu dari 540 juta dibagi 475 unit. Kemudian pada tanggal 20 Desember, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 300 unit. Di sini harga unit yang kita pakai itu dari harga yang sebelumnya sudah kita cari, yaitu 1.136.842. Hasilnya 341.052.632. Dan sisa unit di akhir periode yaitu sebanyak 175 itu dari mana? 475 dikurang 300. Dan harga yang kita pakai itu dari harga yang sebelumnya 1.136.842, hasilnya 198.970.368 rupiah. Setelah kita cari tahu, kemudian di sini kita akan mencatat jurnal terkait persediaan metode average perpetual. Di sini contoh-contohnya aja ya, ada contoh pembelian dan pada saat penjualan barang. Pada tanggal 5 Desember, perusahaan mencatat jurnal pembelian barang, yaitu persediaan pada kas atau utang, tergantung dia ini melakukan pembeliannya menggunakan kas atau utang. Dan nominalnya 60 juta. 60 juta itu dari mana? Dari harga kita membeli barangnya, yaitu 50 unit dikali 1.200.000. Kemudian pada tanggal 10 perusahaan menjual barangnya. Di sini jurnalnya itu kas atau piutang pada penjualan sebanyak 350 juta. 350 juta itu dari mana? Dari harga dari nominal kita menjual barangnya dikali unit yang kita jual. Di sini itu harga barang yang kita jual itu harganya 2 juta ya, dan unit yang kita jual itu 175 unit. Jadi nominal yang kita catat itu 350 juta. Kemudian ada HPP pada persediaan. Nominalnya 180 juta. 180 jutanya itu dari mana? Dari nilai yang sebelumnya kita hitung di kolam ini nih. Di kolam, ya itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung HPP dan laba kotor. Rumus HPP itu persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Persediaan awalnya itu pada tanggal 1 udah jelas ya 300 juta, kemudian pembeliannya 420 juta,
dikurang persediaan akhirnya Rp198.947.368, ketemu hasilnya Rp521.052.632. Kemudian kita mencari laba kotornya. Laba kotor itu penjualan bersih dikurang HPP. Penjualan bersihnya itu dari kita menjual barang, sebanyak 1.010.000.000 dikurang Rp521.052.632, hasilnya Rp488.947.368. Metode selanjutnya yaitu metode average periodik. Di sini kita menghitung dulu jumlah unitnya dari pembelian-pembelian yang sudah kita lakukan sebelumnya sama persediaan awalnya, dan diketahui jumlah unit yang tersedia untuk dijual itu ada 650 unit dan total harganya 720 juta. Kemudian kita mencari biaya perolehan rata-rata per unitnya 720 juta dibagi 650 unit, hasilnya Rp1.107.692. Persediaan akhirnya pada 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 175 unit. Yang sebelumnya sudah kita hitung dari tabel average itu ada 175 unit. Kemudian kita mencari persediaan akhirnya itu dari mana? 175 unit dikali 1.107.692. Ya. Udah ketemu jumlah persediaan akhirnya, kita cari HPP-nya. Biaya perolehan barang yang tersedia untuk dijual itu ada 720 juta dikurang persediaan akhirnya yang udah kita cari sebelumnya, dan ketemu HPP-nya Rp576.193.846. Kemudian kita cari laba kotornya. Penjualan laba kotor itu laba kotor itu penjualan bersih dikurang HPP, ketemu laba kotornya Rp483.846.154. Nah, Kak, bedanya average perpetual sama average periodic itu apa sih? Kalau misalkan perpetual itu ada pembelian, kita tuh nambahin jumlah saldonya dulu berapa, baru dibagi per unitnya. Nanti baru ketahuan harga per unitnya berapa yang bakal dipakai di perhitungan selanjutnya. Sedangkan kalau average periodik itu caranya kita jumlahin dulu seluruh unit dan jumlahin seluruh pembeliannya, nanti kita baru bisa ngitung biaya perolehan rata-rata per unitnya berapa. Next, metode selanjutnya. Maaf, sebelumnya jurnalnya. Ya, jurnal terkait persediaan metode average periodik. Pada tanggal 5 Desember mencatat jurnal pembelian barang, pembelian pada kas 60 juta. Kemudian tanggal 10 Desember mencatat jurnal penjualan barang, kas pada penjualan sebanyak 350 juta. Nah, di sini kalau sistem periodik pada saat penjualan persediaannya itu tidak dicatat langsung, dan itu yang membedakan sistem periodik dengan sistem perpetual. Bisa dilihat ya di sini pada saat penjualan cuma ada akun kas pada penjualan. Ya, beda sama perpetual itu dia mencatat HPP pada persediaan. Ya, selanjutnya metode FIFO perpetual. Sesuai dengan namanya, FIFO first in first out. Jadi kita kalau misalkan mau ada penjualan itu kita mengeluarkan barang yang masuk paling pertama ya. Oke. Pada tanggal 1 perusahaan mempunyai persediaan awal sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 1 juta dan jumlahnya 300 juta. Perusahaan membeli barang sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 1.200.000 dan jumlahnya 60 juta. Di sini kita nurunin persediaan awalnya dulu yang 300. Setelah diturunin, baru kita nyatet
pembelian yang tanggal 5 di bawahnya. Ya. Kemudian pada tanggal 10 perusahaan melakukan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga 1 juta dan jumlahnya 175 juta. Di sini kita pakai persediaan yang awal, pakai persediaan awal dulu nih yang 300. Kenapa? Karena ini kan first in first out. Jadi persediaan yang awal itu yang dipakai dulu sampai dia habis baru bisa dipakai yang selanjutnya. Oke. Terus ini yang dari 300 itu sisa 125 unit dan 50 unitnya diturunin ke bawah. Selanjutnya perusahaan melakukan pembelian pada tanggal 15 Desember sebanyak 300 unit dengan harga 1.200.000 dan jumlahnya 360 juta. Yang 125 unit sama 50 unitnya diturunin dulu, baru kita bisa mencatat pembelian yang sebanyak 300 unitnya. Ya. Oke, selanjutnya perusahaan melakukan penjualan sebanyak 300 unit. Karena ini sebanyak 300 unit dan persediaan awalnya itu hanya 125, jadi kita nurunin yang 125 unit dulu, dan itu kan masih sisa 175 unit. Terus kita nurunin lagi ini 50, itu baru 175 dan kurang lagi 125. Jadi kita pakai yang persediaan yang 300 ini nih. 125 unit doang. Jadi kalau misalkan ini di total ada 300 unit. Ya, harganya beda-beda karena pada saat pembelian juga harganya beda-beda. Dan di sini sisa akhirnya itu ada 175 unit dengan harga 1.200.000 dan jumlahnya 210 juta. Next, jurnal terkait persediaan metode FIFO perpetual. Pada tanggal 5 Desember, perusahaan mencatat jurnal pembelian barang, yaitu persediaan pada kas sebanyak 60 juta. Kemudian pada tanggal 10 Desember, perusahaan mencatat jurnal penjualan barang, kas pada penjualan sebanyak 350 juta, dan HPP pada persediaan sebanyak 175 juta. 350 jutanya itu dari mana? Dari kita akan melakukan penjualan sebanyak 175 unit ya. Terus harganya itu dari harga kita melakukan penjualan barangnya 1 unitnya 2 juta. Jadi 2 juta dikali 175 unit itu 350 juta. Dan kalau misalkan nominal HPP pada persediaannya itu didapat dari 175 unit dikali 1 juta. Dari tabel yang udah kita hitung sebelumnya. Oke, selanjutnya menghitung HPP dan laba kotor. HPP itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Persediaan awalnya 300 juta, pembeliannya 420 juta, dikurang persediaan akhirnya 210 juta, hasilnya 510 juta. Dan laba kotornya itu penjualan bersih dikurang HPP. Penjualan bersihnya 1 miliar 10 juta, dikurang HPP-nya 510 juta, jadi laba kotornya itu 500 juta. Metode yang terakhir yaitu metode FIFO periodik, sama seperti kayak metode average periodik, kita ngitung dulu ya jumlah unitnya sama biaya perolehan totalnya itu berapa. Kemudian, tapi bedanya itu dia di sini kita nggak usah ngebagi, kita itu cuma nentuin kan tadi udah ketemu ya persediaan akhirnya itu 175 unit, kita itu ngambil dari yang tanggal dari pembelian terakhir yang 300 unit. Ya, yang itu. Nominalnya dikali nominalnya 1.200.000 yaitu 210 juta. Nah, ketemu jumlah persediaan akhirnya. Kemudian kita nyari HPP-nya. Biaya perolehan barang tersedia untuk dijual sebesar 720 juta, dikurang persediaan akhir 210 juta, ketemu HPP-nya 510 juta. Dan kita nyari laba kotornya, yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok, ketemu 500 juta. Selanjutnya jurnalnya, pada tanggal 5 Desember, perusahaan mencatat jurnal pembelian barang, yaitu pembelian pada kas sebesar 60 juta, terus pada tanggal
Desember perusahaan mencatat jurnal penjualan barang kas pada penjualan sebanyak 350 juta. Ya, itu. Bagi yang bertanya-tanya kenapa sih nggak ada metode LIFO? Karena LIFO itu udah dilarang sama IFRS. Kenapa? Karena LIFO itu dapat mengecilkan pendapatan perusahaan, dan biasanya LIFO itu juga dapat mengakibatkan penilaian inventaris menjadi usang. Jadi tidak dipakai lagi oleh IFRS. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.